Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Esa Nitya Pratama dengan NIM 2404001020094. Saya dari kelas konversi PCC Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait tugas saya yang kemarin sudah saya kerjakan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul kecerdasan komputasional, dan saya mendapatkan jatah tentang M-Colony Optimization atau ACO. Nah, mungkin lanjut. ACO ini saya terinspirasi dari perilaku koloni semut terkait semut mencari jalur terpendek ke sumber makanan atau mencari jalan terbaik menuju sumber makanan. Nah, di sini ada definisi dan sejarah ACO. Yang pertama, inspirasi, atau kita definisi dulu apa itu ACO. ACO adalah algoritma optimasi berbasis meta heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah pencarian jalur optimal. Nah, algoritma ini dikembangkan berdasarkan bagaimana semut secara alami mencari makanan dengan mengikuti dan memperkuat jalur terbaik menggunakan feromonnya sendiri. Nah, kemudian di sini lanjut ya, di sini ada inspirasi alam. Nah, mungkin penjelasannya, semut secara alami menemukan rute tercepat ke sumber makanan dengan meninggalkan dan mengikuti jejak feromonnya. Nah, kemudian di sini ada penandaan feromon. Penandaan feromon itu semut yang menemukan jalur lebih baik akan meninggalkan jejak feromon yang lebih kuat. Jadi semut yang menemukan jalur yang paling baik lah, dia akan meninggalkan jejak feromon yang lebih kuat, sehingga lebih banyak semut lain yang mengikutinya. Nah, kemudian optimasi nih. Nah, optimasi itu ACO digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks seperti pencarian rute terpendek dan penjadwalan tugas. Nah, sejarah ACO pertama kali diperkenalkan oleh Marco Dorigo pada tahun 1992 sebagai bagian dari penelitian doktoralnya. Sejak itu, algoritma ini telah banyak dikembangkan dan digunakan di berbagai bidang termasuk logistik, jaringan komputer, dan kecerdasan buatan. Maaf. Selanjutnya mungkin di sini ada cara semut menemukan jalur. Nah, semut itu tidak saling berbicara atau mengirim sinyal langsung satu sama lain. Nah, sebaliknya mereka menggunakan mekanisme alami untuk menentukan jalur terbaik menuju makanannya. Nah, pertama itu, satu, tanpa koordinasi. Semut berjalan secara acak saat pertama kali mencari makan. Jadi semut itu dipisahlah semuanya mencari makanan. Nah, kemudian setiap semut meninggalkan feromon di jalur mereka atau meninggalkan feromon di jalur yang mereka lalui. Jadi seperti mereka itu meninggalkan jejak lah bahasanya ke teman-teman semut yang lainnya. Nah, kedua, jalur terpendek. Nah, semut lain lebih cenderung memilih jalur dengan jejak feromon yang lebih kuat. Jika satu jalur lebih pendek, maka lebih banyak semut akan melaluinya dalam waktu lebih singkat, sehingga jejak feromon akan semakin kuat. Nah, kemudian yang ketiga ada eksplorasi. Nah, eksplorasi adalah jalur optimal ditemukan melalui eksplorasi. Nah, semut tetap mencoba jalur baru untuk memastikan ada kemungkinan menemukan rute yang lebih baik. Jadi, walaupun semut itu udah menemukan makanannya dan ada jalur feromon, tapi dia tetap mencoba untuk mencari jalur-jalur yang lebih baik untuk sampai ke makanannya tadi. Nah, jika jalur baru lebih efisien, jejak feromonnya akan semakin kuat dan perlahan menggantikan jalur lama yang kurang optimal. Jadi semut itu akan mencari optimasinya sendirilah untuk jalur feromonnya. Next, mungkin ada
algoritma SEO ya. Nah, di sini pertama ada inisialisasi, menentukan jumlah semut dan parameter. Nah, kedua ada konstruksi solusi. Nah, setiap semut membangun solusi dengan memilih jalur berdasarkan probabilitas, feromon, dan faktor lainnya seperti jarak dan kecepatan. Nah, pilihan jalur ditentukan oleh formula probabilitas berdasarkan kekuatan feromon dan parameter lainnya. Kemudian ada evaluasi solusi. Setelah semua semut menyelesaikan perjalanan mereka, sistem mengevaluasi solusi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, misalnya panjang rute total. Nah, kemudian yang keempat ada pembaruan feromon. Jalur yang lebih baik mendapatkan tambahan feromon yang lebih besar. Jadi jalur yang lebih cepat atau lebih worth it lah, lebih baik lah, akan mendapatkan feromon yang lebih besar dari semut-semut yang melintasi jalur tersebut. Jalur yang kurang efisien akan kehilangan feromon karena efek evaporasi sehingga tidak lagi dipilih oleh semut lain, atau semakin lama semakin pudar lah karena tidak ada semut yang melewatinya. Nah, kemudian selanjutnya kita ada penerapan SEO. Nah, SEO telah digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam masalah optimasi kombinatorial ya. Seperti, pertama kita ada TSP atau Traveling Salesman Problem. Salah satu aplikasi paling terkenal dari SEO adalah untuk menemukan rute perjalanan terbaik bagi seorang salesman, ini namanya TSP ya. Nah, SEO digunakan untuk menemukan urutan perjalanan yang paling hemat waktu dan biaya. Nah, jadi kan kita bisa statistik untuk hemat waktu dan biayanya. Nah, kemudian penjadwalan digunakan dalam pengelolaan jadwal produksi di pabrik dan perusahaan. SEO juga ya. Nah, bisa juga membantu menyusun jadwal akademik di universitas untuk menghindari bentrok kelas. Nah, penerapan SEO juga bisa di penjadwalan, contohnya tadi. Kemudian yang ketiga ada optimasi jaringan nih. Apa aja mungkin digunakan dalam routing paket data di jaringan komputer agar lebih efisien. Nah, kemudian mungkin membantu menentukan jalur komunikasi terbaik dalam jaringan telekomunikasi. Nah, kemudian slide kita lanjut. Kemarin dari jurnal yang saya ambil itu membahas tentang meta heuristik. Nah, saya menggunakan prinsip heuristik dan iterasi untuk mencari solusi terbaik. Nah, kemudian stigmergi, komunikasi melalui jarak feromon. Kemudian ada iterasi ya, bekerja melalui iterasi pencarian solusi. Nah, algoritma ini bekerja dengan perbaikan solusi secara bertahap melalui banyak iterasi. Lanjut, ada kelebihan jurnal. Nah, pertama ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini yang kuat lah ya. Nah, menggunakan referensi yang luas dan dari berbagai penelitian terkait, menyediakan dasar teori yang mendukung keakuratan hasil penelitian. Kemudian kedua, penjelasan mendalam, teori model matematis dan contoh penerapan. Membahas konsep SEO secara komprehensif dari teori dasar hingga model matematis. Ini merupakan penjelasan mendalam ya. Kemudian menyediakan contoh nyata dari implementasi SEO di dunia industri. Kemudian ketiga, struktur yang jelas. Artikel disusun secara sistematis mulai dari pengantar, teori, eksperimen, hingga kesimpulan. Jadi kelebihan jurnal ini cukup lengkap lah ya untuk pembahasan dan lain sebagainya. Nah, juga memberikan wawasan yang mendalam bagi pembaca yang ingin memahami SEO lebih jauh, karena terkait judulnya juga kayak definisi juga terkait SEO tadi. Dan ke-8 ada kekurangan jurnal. Nah, yang pertama mungkin matematika tinggi atau matematika yang kompleks, banyak rumus dan persamaan matematis yang sulit dipahami bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang matematika yang kuat. Nah, kedua ada kurang visual atau kurang ilustrasi visual lah. Penjelasan tentang algoritma SEO lebih banyak menggunakan teks dan angka tanpa ilustrasi atau diagram yang membantu pemahaman
konsep. Nah, berarti mungkin kekurangan di bagian gambarnya lah untuk penjelasannya. Nah, kesimpulannya, jurnal ini referensi baik untuk memahami SEO. Ya, jurnal ini sangat baiklah sebagai referensi untuk memahami SEO karena membahas konsep dari aspek biologisnya juga ada, matematis juga ada, hingga penerapan bagaimana kita penerapan di dunia nyatanya juga. Nah, SEO terbukti efektif juga dalam menyelesaikan masalah optimasi, terutama dalam pencarian rute tadi, terus penjadwalan perkuliahan dan pengelolaan jaringan. Nah, meskipun terdapat beberapa kekurangan, jurnal ini tetap memberikan warasan yang mendalam bagi peneliti dan mahasiswa yang ingin mendalami SEO. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.